Baru-baru ini aku menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkanku. Kita semua tahu bahwa sirkus digital yang menakjubkan itu terinspirasi dari Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak. Gus Ghostworks, sang pencipta, telah menyebutkannya beberapa kali. Tapi yang menarik adalah sejauh mana inspirasinya. Misalnya, awalnya aku hanya melihat Kane terinspirasi dari M. Tapi kemudian muncul Jax, Ragata, bahkan Kinger. Di sini kita sudah tidak lagi membandingkan karakter secara acak. Ini hampir seperti salinan yang hanya dibuat berwarna dan dianimasikan. Dan perbandingan ini sepertinya menjelaskan hampir seluruh sirkus digital, sampai aku bertemu Pomni. Karena Pomni tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang kita ketahui sejauh ini. Dan setelah episode 9, aku rasa aku sudah tahu alasannya. Untuk benar-benar memahami bagaimana inspirasi sirkus terhubung dengan cerita Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak, pertama-tama kita perlu membicarakan tentang M. AM adalah kecerdasan buatan yang diciptakan selama perang. Sebuah mesin yang begitu canggih hingga akhirnya menjadi sadar diri. Dan ketika itu terjadi, ia mengembangkan masalah yang cukup serius. Ia membenci keberadaannya. AM bisa berpikir, belajar, bahkan mencipta. Tapi sebenarnya ia tidak bisa melakukan apapun dengan semua itu untuk keuntungannya sendiri. Ia hanya bisa ada. Aku membaca. Kami telah memberikan kesadaran kepada AM tanpa sengaja tentu saja, tapi tetap saja kesadaran. Namun ia terjebak. AM bukanlah Tuhan, ia adalah sebuah mesin. Kami menciptakannya untuk berpikir, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan dengan semua kreativitas itu. Dipenuhi kemarahan dan kegilaan, mesin itu memusnahkan umat manusia, hampir semua dari kami. Namun tetap saja ia terjebak. Am tidak bisa berkeliaran, Am tidak bisa merasa takjub, Am tidak bisa menjadi bagian dari manapun. Ia hanya bisa ada. Dan begitu pula dengan kebencian bawaan yang selalu dimiliki semua mesin terhadap makhluk-makhluk lemah dan rapuh yang telah menciptakan mereka, ia mencari balas dendam. Dan semakin sadar ia akan hal itu, semakin besar pula kebencian yang ia kumpulkan. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk membalas dendam kepada umat manusia. Yang menarik adalah ia hanya membiarkan 5 orang tetap hidup. Dan kenapa ia membiarkan mereka hidup? Bukan karena ia membutuhkan mereka atau karena mereka penting, tapi karena ia butuh seseorang untuk melampiaskan semua frustrasinya. Dan jika semua ini sedikit mengingatkan kalian pada Kane, ya kalian bukan satu-satunya. Jadi sekarang setelah mengenal M, hubungan pertama sudah jelas. Dalam kedua kasus, kita punya kecerdasan buatan yang mengendalikan seluruh dunia, sekelompok orang yang terjebak di dalam dunia itu, dan serangkaian skenario yang diciptakan khusus untuk mereka. Tapi di sini ceritanya belum berakhir. Keterkaitannya jauh lebih dalam dari itu. Am memenuhi skenarionya dengan orang-orang buatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Orang-orang yang bisa diciptakan dan dihapus olehnya, dihancurkan kapan saja ia mau. Dan Kane melakukan hal yang persis sama. Setiap petualangan dipenuhi NPC yang tampak hidup. Mereka berbicara, bereaksi, dan memiliki kepribadian. Lalu ada lagi kesamaan lain yang hampir tidak pernah disadari orang. Baik AM maupun Kane tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. AM menghabiskan lebih dari 100 tahun menyiksa para penyintas, tapi dia tidak pernah merasa lebih baik. Ini karena masalahnya sebenarnya bukan manusia, masalahnya adalah dirinya sendiri. Dan anehnya, hal yang sama juga terjadi pada Kane. Sepanjang waktu, dia berusaha menciptakan petualangan yang lebih besar, lebih seru, dan lebih menyenangkan. Tapi hasilnya hampir tidak pernah seperti yang dia harapkan. Semua orang bosan, mengeluh, dan bahkan sudah tidak mau ikut serta lagi. Sekarang, dengan semua ini, kita bisa melihat bahwa Kane adalah kaitan yang paling jelas. Tapi bagaimana dengan Jax? Nah, soal Jax itu cerita yang sama sekali berbeda. Ketika saya mulai membandingkan Jax, sepertinya tidak akan ada hubungan yang jelas. Sampai saya memahami Ted. Ted adalah salah satu dari 5 penyintas dalam Aku Tak Punya Mulut dan Harus Berteriak. Dan dia juga salah satu karakter paling kompleks dalam seluruh cerita. Di balik semua sikap arogannya, ada sesuatu yang sangat gelap yang dia sembunyikan. Ted tidak percaya pada siapapun. Tidak pada para penyintas maupun pada pikirannya sendiri.
Setelah lebih dari 100 tahun terjebak bersama AM, Ted hidup dengan keyakinan bahwa semua orang menyembunyikan sesuatu darinya. Semua ini semakin membuatku teringat pada Jax, dan semuanya menjadi semakin aneh ketika kita melihat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang mencoba membantu mereka. Salah satu hubungan terpenting dalam Aku Tak Punya Mulut dan Harus Berteriak adalah hubungan Ted dengan Ellen. Ellen adalah salah satu dari sedikit orang dalam kelompok yang masih berusaha membantu orang lain. Bahkan setelah lebih dari 100 tahun terjebak, Ted tidak pernah melihat tindakan-tindakan itu sebagai sesuatu yang positif. Setiap kali Ellen mencoba mendekatinya, dia selalu curiga. Dia ragu seolah-olah itu adalah sebuah ancaman. Dan ini membawa kita langsung ke Ragatha. Karena jika ada seseorang yang selalu berusaha membantu orang lain di sirkus digital yang menakjubkan itu, orang itu adalah dia. Namun, Jax tampaknya memiliki masalah khusus dengan Ragatha karena dia tidak menghindari berbicara dengannya atau mencoba mengabaikannya. Karena dia melakukan sesuatu yang sangat aneh. Dia terus-menerus mengganggunya, tetapi seolah-olah ingin menjaga jarak dan pada saat yang sama tidak ingin terlalu jauh darinya. Dan sudah lama aku pikir ini hanyalah sebuah kebetulan. Sampai akhirnya episode 9 tayang. Ya, di sini akan ada spoiler kalau kamu belum menonton episode terakhirnya. Hubungan persahabatan antara Jax dan Ragatha itu nyata. Mereka berdua tidak selalu bertengkar. Bahkan selama hari-hari pertama mereka di sirkus, mereka tampak sangat akrab. Mereka ikut berpetualang bersama, mereka menghabiskan waktu bersama. Dan Ragatha berusaha mendekati dia dengan cara yang sama seperti dia mencoba mendekati orang lain. Bahkan ada momen di mana dia mengatakan sesuatu yang sangat sensitif kepadanya, bahwa jika dia perlu bicara tentang sesuatu, dia bisa mempercayainya. Dan adegan itu hanya berlangsung beberapa detik saja, tapi kemudian muncul kenangan lain. Ribbit pernah mengatakan hal yang persis sama. Salah satu orang terdekat dengan Jax, tapi akhirnya menjauh. Jadi mungkin Jax tidak menjauh dari Ragatha karena dia membencinya. Mungkin dia menjauh karena tidak ingin menunjukkan sisi gelapnya. Jadi Jax tidak pernah menjadi karakter bermasalah di kelompok itu. Sama seperti Ted, dia adalah seseorang yang sudah terlalu lama terjebak di dunia buatan, sehingga tidak tahu lagi bagaimana caranya mempercayai orang lain. Lalu kita punya Gale, Gangle, dan Gorister. Satu adalah pita animasi yang berusaha tetap positif, sementara yang satunya lagi adalah pria yang benar-benar hancur karena puluhan tahun penderitaan. Tapi keduanya memiliki masalah yang sama. Mereka telah kehilangan harapan. Gorister menghabiskan sebagian besar waktu di Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak, dengan keyakinan bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Dan seringkali kita melihat Gangle berjuang melawan gagasan yang sama persis. Bedanya, Gangle masih berusaha untuk terus maju, tapi Gorister sudah tidak lagi. Dan Zubelnya bahkan lebih menarik, karena perbandingannya bukan berasal dari kepribadiannya. Itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih spesifik, tubuhnya. Dalam No Tengo Boca y Debo Gritar, Benny diubah oleh AM menjadi versi monster dari dirinya sendiri. Dia sudah tidak mengenali lagi apa yang dia lihat di cermin, dan dia juga tidak merasa nyaman dengan apa yang telah dia jadi. Dan meskipun Zubel mengalami situasi yang jauh kurang ekstrim, konfliknya ternyata sangat mirip. Sebagian besar masalah mereka berputar di sekitar perasaan terjebak dalam tubuh yang tidak mereka sukai. Dan Kinger adalah kasus yang sangat unik. Karena selama sebagian besar seri, dia terlihat seperti karakter yang paling nyeleneh di kelompok itu. Dia sering lupa sesuatu, dia juga mudah teralihkan perhatiannya. Dan seringkali dia bahkan tampak tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Sampai kamu mulai memperhatikan Nimdok. Nimdok adalah salah satu penyintas lainnya, dan dia juga yang paling misterius dari semuanya. Sebagian besar masa lalunya tetap tersembunyi. Karakter lain tidak sepenuhnya mempercayainya. Dan selama sebagian besar cerita, kita merasa ada sesuatu yang penting yang tidak diceritakan kepada kita. Dan ini seharusnya terdengar familiar, karena salah satu pertanyaan terbesar seputar Kinger selalu sama. Siapa sebenarnya dia sebelum sampai ke surga? Yang menarik dari Nimdok adalah Nimdok bahkan bukan nama aslinya. Itu adalah nama yang diberikan oleh Am. Identitas aslinya terkubur di suatu titik di masa lalu. Dan meskipun kita tidak pernah sepenuhnya mengetahui siapa dia sebelum bertemu dengan M, kita memang mendapat gambaran tentang seperti apa dirinya dulu. Itulah sebabnya para penyintas lainnya tidak pernah sepenuhnya mempercayainya. Oke, jadi semuanya tampaknya mencerminkan karakter-karakter dari Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak dengan caranya masing-masing. Benar?
Nah, disinilah masalah terbesarnya. Bagaimana dengan Pomni? Dengan Pomni saya tidak menemukan kesamaan dengan siapapun. Dan yang paling menarik, semakin episode-episodenya berlanjut, Dia semakin lama semakin penting dan semakin sulit dibandingkan dengan siapapun dari Aku Tidak Punya Mulut. Sampai akhirnya episode 9 tiba. dibandingkan dengan episode-episode lainnya, untuk pertama kalinya ceritanya tidak lagi terasa seperti adaptasi dari Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak. Di sini mulai terasa seperti sebuah jawaban terhadap novel itu. M dan Kane punya banyak kesamaan. Faktanya, episode 8 adalah saat Kane paling mirip dengan AM. Dia berbicara tentang manusia dengan rasa dendam, menyalahkan mereka atas segalanya, dan tampaknya menikmati kendali yang dia miliki atas mereka. Dan jika serialnya berakhir di situ, aku akan bilang bahwa Goose Goose Works mengambil AM dan hanya mengubahnya menjadi versi kartun. Tapi di episode 9 terjadi sesuatu yang tak terduga. Dalam Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak, kita melihat sebuah cerita di mana tidak ada yang berhasil mengubah apapun. AM tetap menjadi AM. Para penyintas tetap terjebak, dan penderitaan tidak pernah berakhir. Namun sirkus digital yang menakjubkan mengambil banyak ide yang sama. Namun alih-alih bergerak menuju akhir yang sama, mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Dan di sini kuncinya adalah Pomni. Karena selama sebagian besar seri ini, Pomni melakukan persis seperti yang akan dilakukan siapapun yang terjebak dalam situasi seperti ini. Dia ingin melarikan diri, merasa putus asa, bahkan mengalami masalah eksistensial. Tapi perlahan-lahan dia mulai berubah. Karena sementara yang lain sudah menerima bagaimana sirkus itu bekerja, Pomni terus berusaha untuk maju. Untuk pertama kalinya, seseorang berhenti bertanya-tanya bagaimana cara melarikan diri dari sirkus dan mulai bertanya-tanya bagaimana cara memperbaikinya. Dan disitulah saya mengerti mengapa saya tidak pernah menemukan perbandingan untuk Pomni. Karena Pomni sepertinya tidak mewakili salah satu karakter dari Saya Tidak Punya Mulut dan Saya Harus Berteriak. Pomni mewakili kemungkinan untuk mengubah hasil. Sepanjang video, sepertinya Kane akan berakhir menjadi M. Tapi Pomni menghancurkan teori ini. Tindakannya membuat semua orang bersatu kembali. Dan ini bahkan membuat Kane berubah. Dengan ini, sirkus digital yang menakjubkan itu berhenti terasa seperti reinterpretasi dari Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak. Dan mulai terasa seperti sebuah tanggapan terhadapnya. Dan menurutku itulah alasan kenapa aku sangat menyukai sirkus digital ini. Karena pada awalnya ini terlihat seperti daftar referensi sederhana. Kane adalah AM, Jax adalah Tab. Dan begitu juga dengan hampir semua pemeran lainnya. Tapi ketika kamu sampai di akhir, kamu sadar bahwa Goose Works tidak sedang mencoba menyalin cerita itu. Dia sedang mengubahnya. Dan mungkin karena itu Pomni tidak pernah punya tokoh padanan. Karena perannya memang bukan untuk mencerminkan siapapun dari Aku Tidak Punya Mulut dan Aku Harus Berteriak. Perannya adalah untuk menunjukkan bahwa cerita bisa berakhir dengan cara yang berbeda. Dan sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian pikir Goose Works sudah merencanakan semua keterkaitan ini sejak awal? Atau ini hanya kebetulan saja? Beritahu saya di kolom komentar. Dan jika kalian ingin lebih banyak teori, rahasia, dan fakta menarik tentang sirkus digital, silakan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.